sekolah minggu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih tetap semangat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Ayo lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu kepada kami semua anak-anak sekolah minggu. Kami bersyukur atas nafas kehidupan dan kesehatan yang Kau berikan. Pada saat ini, kami anak-anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hati, jiwa, dan pikiran kami agar kami boleh bersungguh-sungguh untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, saatnya kita membaca firman Tuhan. Mari siapkan Alkitabnya. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dan kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Markus 14 ayatnya yang ke-43 sampai 50. Mari kita baca bersama-sama ya. Markus 14 ayatnya yang ke-43 sampai ayatnya yang ke-50. Di bawah perikop, Yesus ditangkap. Mari kita membaca bersama-sama. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu. Dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu, mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, demikianlah adik-adik pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang kakak sayangi, nats firman Tuhan pada hari ini adalah tentang kisah bagaimana ketika Yesus ditangkap oleh orang-orang suruhan dari imam kepala dan ahli Taurat. Pada malam itu, Yesus sedang bersama-sama dengan murid-muridnya. Akan tetapi, di malam itu juga ada salah seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot berkhianat kepadanya. Bukannya melindungi Yesus, Yudas malah pergi menemui imam kepala dan berkata bahwa ia tahu di mana Yesus berada pada saat itu. Yudas menceritakan bahwa Yesus sedang bersama dengan murid-murid yang lain di Taman Getsemani. Yudas pun akhirnya bersedia mengantarkan mereka untuk menangkap Yesus. Yudas, murid Yesus yang berkhianat, bersama dengan orang-orang suruhan imam kepala pun pergi untuk menangkap Yesus. Mereka pergi dengan membawa senjata, yaitu pedang dan pentung. Yudas memberi tanda kepada mereka bahwa orang yang pertama kali ia cium itulah Yesus. Dan pada malam itu, Yesus yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa apapun ditangkap dengan paksa. Seorang murid Yesus di sana, karena marah, ia pun menghunuskan pedang ke telinga seorang hamba imam besar, hingga telinganya putus dan berdarah. Namun Yesus menyembuhkan telinga hamba itu dengan penuh kasih. Adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus tidak pernah melakukan kesalahan. Yesus juga bukan seorang penyamun atau perampok. Tetapi demi menebus dosa-dosa kita,
Yesus rela ditangkap seperti seorang penjahat yang melakukan kejahatan yang sangat besar. Ketika ditangkap, Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus malah dengan penuh kasih menyembuhkan hamba imam besar yang terluka telinganya. Nah, adik-adik sekolah minggu, pada hari ini kita belajar banyak hal dari sikap Yesus ketika akan ditangkap, yaitu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dalam kehidupan sehari-hari, kadang-kadang kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Misalnya, ada teman kita yang suka mengejek kita gendut, suka mengejek kita jelek, suka mengejek kita bodoh. Ada juga teman kita yang tidak mau berbagi atau pelit di saat kita membutuhkan bantuan. Atau ada juga teman kita yang suka membicarakan kita pada teman-teman yang lain, suka menjelek-jelekan kita di belakang, suka menggosipi kita. Pasti kita akan merasa kecewa dan sakit hati ya adik-adik, apabila ada orang yang berbuat jahat pada kita, bahkan mungkin di dalam hati kita sempat muncul rasa ingin membalas kejahatannya dengan balasan yang sama. Nah, adik-adik sekolah minggu, Tuhan Yesus tidak mengajarkan demikian. Yesus ingin adik-adik mau mengampuni orang yang melakukan kesalahan pada adik-adik semuanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Tapi itu memang tidak mudah ya adik-adik. Namun percayalah, ketika kita memohon kekuatan pada Tuhan, maka adik-adik semua akan mampu melakukannya. Berdoalah untuk orang yang pernah menghina atau mengejek kita gendut, jelek, bodoh. Berbagilah pada orang yang pernah pelit kepada kita. Dan maafkanlah setiap orang yang pernah menyakiti hati kita dan membuat kita sedih. Baiklah adik-adik sekolah minggu, demikian firman Tuhan pada hari ini. Ingatlah selalu untuk meneladani sikap Yesus yang mau mengampuni kesalahan orang lain dan membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada hari ini. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang baik, yang mau mengampuni kesalahan orang lain dan berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang kakak sayangi, terima kasih untuk mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetaplah menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sampai jumpa, dadah.